Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabila Akmarinah dengan NIM B10111911034. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yaitu tugas pasar modal syariah dengan judul analisis saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk dengan dosen pengampu yaitu Bapak Iman Taufik SE MDI. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas di video kali ini, yang pertama adalah sejarah PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Kemudian yang kedua adalah profil PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Kemudian yang ketiga adalah penawaran saham perdana atau IPO. Kemudian yang keempat, penawaran saham pada saat sekarang. Kemudian yang kelima itu adalah kegiatan usaha. Kemudian yang keenam itu adalah produk ataupun jasa yang dihasilkan. Kemudian yang ketujuh itu adalah profil anak perusahaan dan juga afiliasinya. Kemudian yang kedelapan adalah pencatatan saham. Dan yang kesembilan itu adalah analisis saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk, yaitu tahun 2021. Kemudian yang terakhir adalah analisis saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk dalam 1 tahun terakhir. Nah, kita masuk ke dalam sejarah PT Perusahaan Negara Tbk. Di sini ada sejarah pendirian PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Jadi, perusahaan gas negara atau Persero Tbk itu atau dikenal dengan nama PGN, itu bentuk Persero atau Tbk, yaitu Pegas, didirikan pada tahun 1859 dengan nama Firma LJN Indoven & Co. Gravenhage. Nah, kemudian pada tahun 1950 diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pegas diberi nama menjadi NV atau Netherlands Indisch Gas Maatschappij atau NVNIGM. Nah, pada tahun 1958 itu diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia. Nama PGN pun diubah atau diganti menjadi Badan Pengambil Alih Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas atau BP3LG. Memasuki tahun 1961, itu beralih status menjadi BPU PLN. Nah, masuk ke tahun 1965, tepatnya pada tanggal 13 Mei 1965, PT Perusahaan Gas Negara Tbk itu kan merupakan perusahaan yang dibentuk dari proses nasionalisasi perusahaan bangunan milik Belanda. Jadi pada tanggal 13 Mei ini, perusahaan didirikan sebagai perusahaan negara dan dikenal sebagai perusahaan negara gas atau PN Gas. Nah, PN Gas pun diubah menjadi perusahaan umum atau Perum dengan nama Perusahaan Umum Gas Negara. Nah, kinerja perusahaan pun terus mengalami peningkatan. Jadi status perusahaan pun diubah yang dari awalnya Perum itu menjadi perusahaan perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara atau persero. Dan namanya menjadi PT Perusahaan Gas Negara Persero berdasarkan peraturan pemerintah nomor 37/1994. Nah, lalu pada tanggal 15 Desember 2003 itu tercatatnya saham PT PGN di Bursa Efek Indonesia yang menjadi penanda bahwa perusahaan ini terbuka dengan nama resmi PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. Kemudian selanjutnya ada profil PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Nah, perusahaan gas negara itu didirikan pada tanggal 13 Mei 1965. Kemudian PT Perusahaan Gas Negara Tbk ini termasuk dalam sektor infrastruktur, utilitas, dan juga transportasi. Subsektornya yaitu subsektor energi. Kemudian kode saham menurut Bursa Efek Indonesia itu adalah Pegas. Tanggal IPO itu adalah pada tanggal 15 Desember tahun 2003. Nah, alamat perseroan itu kantor pusatnya berada di Jalan K. Haji Zainul Arifin nomor 20, Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta
1140. Kemudian pemegang saham di atas 5% itu adalah PT Pertamina, yaitu dengan 56,964% dan juga publik, yaitu sebesar 43,036%. Nah, kemudian jumlah saham yang beredar itu sebanyak 24,24 M lembar. Kemudian kita masuk ke penawaran saham perdana. Nah, penawaran saham perdana pada tanggal 5 Desember 2003, Pegas itu memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham Pegas atau IPO kepada masyarakat sebanyak 1.296.296.000 dengan nilai nominal sebanyak Rp500 per saham dengan harga penawaran yaitu Rp1.500 per saham. Nah, saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 15 Desember 2003 dan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan kode Pegas. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham perusahaan gas negara Persero Tbk ini adalah PT Pertamina Persero, yaitu sebesar 56,96%. Kemudian kita masuk ke penawaran saham pada saat sekarang. Penawaran saham pada saat sekarang ini, jadi selama setahun terakhir penawaran saham tertinggi itu berada pada harga Rp1.440 per lembar, dan penawaran saham terendah itu berada pada harga Rp1.325 per lembar. Saat ini pada periode 14 April 2022, penawaran saham di harga Rp1.355. Kemudian kita masuk ke kegiatan usaha. Kegiatan usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Nah, sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar PGN sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 34 tanggal 10 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Fathia Helmi SH, Notaris Jakarta, kegiatan usaha PGN atau Perusahaan Gas Negara ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan juga pengembangan usaha hilir bidang gas bumi yang meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, dan juga penyimpanan dan juga niaga. Kemudian yang kedua itu perencanaan, pembangunan, pengembangan, produksi, penyediaan, penyaluran, dan distribusi gas buatan atau gas hidrokarbon. Nah, yang ketiga itu adalah selain kegiatan usaha utama, PGN juga dapat melakukan kegiatan usaha penunjang lain yang berkaitan langsung dan ataupun yang mendukung kegiatan usaha utama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kita masuk ke produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan gas negara. Yang pertama itu adalah produk sinergi. Nah, jadi sinergi ini adalah solusi pemanfaatan energi terintegrasi yang handal dan berfokus pada pelanggan melalui excellent customer experience untuk segmen pelanggan komersial dan juga industri. Kemudian ada produk gas kita. Nah, gas kita ini adalah solusi pemanfaatan energi yang mudah, ekonomis, dan ramah lingkungan untuk segmen pelanggan rumah tangga dan juga pelanggan kecil. Kemudian yang ketiga itu ada produk gasku. Nah, gasku ini adalah solusi penyediaan bahan bakar gas yang bersih, ramah lingkungan, dan efisien dengan moda CNG untuk segmen pelanggan transportasi. Kemudian yang keempat itu ada GasLink. Nah, produk GasLink ini adalah solusi penyediaan gas bumi untuk lokasi tanpa jaringan distribusi gas bumi melalui gas transport modul atau GTM, yaitu kendaraan yang membawa gas bumi dengan moda CNG. Nah, kita masuk ke anak perusahaan dan juga afiliasi. Jadi anak perusahaan dari PT Perusahaan Gas Negara ini ada 7, yaitu yang pertama PT Pertamina Gas, kemudian PT Saka Energi Indonesia, dan kemudian yang ketiga adalah PT Gagas Energi Indonesia, kemudian yang keempat PT PGN LNG Indonesia, kemudian yang kelima PT Pegas Telekomunikasi Nusantara,
Kemudian yang keenam, PT Pegas Solution. Dan yang ketujuh, PT Permata Graha Nusantara. Nah, perusahaan gas negara juga mempunyai afiliasi, yaitu sebanyak 14, yaitu yang pertama PT Transportasi Gas Indonesia, yang kedua PT Nusantara Regas, kemudian yang ketiga PT Kalimantan Jawa Gas, kemudian yang keempat PT Permata Karya Jasa, yang kelima PT Solusi Energi Nusantara, yang keenam PT Widar Mandripa Nusantara, yang ketujuh PT Telemedia Dinamika Sarana, yang kedelapan PT Pertagas Niaga, yang ke-9 PT Perta Arun Gas, yang ke-10 PT Perta Sampan Gas, yang ke-11 PT Perta Daya Gas, yang ke-12 PT Perta Kalimantan Gas, yang ke-13 PT Gas Energi Jambi, dan yang terakhir adalah PT Banten Gas Sinergi. Nah, kemudian kita masuk ke pencatatan saham. Nah, di sini terdapat 8 jenis pencatatan saham Pegas. Yang pertama itu dari negara Republik Indonesia, Seri A Dwiwarna, jumlah saham 1 yang dengan tanggal pencatatan 5 Desember 2003. Kemudian saham perdana itu sebesar Rp1.500, seri B. Jumlah saham adalah Rp1.296.296.000. Bukan rupiah ya, maksudnya ini jumlah saham. Dengan tanggal pencatatan 5 Desember 2003. Kemudian pencatatan saham sendiri atau company listing seri B, yaitu sebanyak 3.024.690.999, yaitu pada tanggal 15 Desember 2003. Kemudian konversi MSOP 1 2004 sampai dengan 2006 dengan jumlah saham 2.205 mohon maaf 215.637.305. Kemudian ada konversi MSOP 1 juga pada 2006 sampai dengan 2007 itu sebanyak 3.261.500 saham. Kemudian konversi ESOP 1 2008 itu sebanyak 53.551.388 saham. Kemudian pemecahan saham atau stock split itu sebanyak 18.373.748.772 saham pada tanggal 4 Agustus 2008, dan kemudian konversi dana proyek pemerintah 2009 itu sebanyak 1.274.322.231 saham. Kemudian kita masuk ke analisis saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk tahun 2021. Nah, di sini saya akan menunjukkan grafiknya. Jadi, terlihat dari grafik bahwa pada bulan April tahun 2020 itu sampai Agustus saham Pegas itu mengalami kenaikan. Namun hingga pada Oktober 2020 itu mengalami penurunan. Nah, penurunan ini diakibatkan oleh perusahaan gas negara itu menanggung beban provinsi sebesar 278 US dollar terkait dengan sengketa pajak. Tidak hanya sengketa pajak, perusahaan gas negara juga dikenakan denda pajak terkait sengketa kurang bayar pajak pada anak perusahaan Saka Energi Indonesia dengan mekanisme penagihan pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, kemudian pada bulan November 2020 itu hingga Januari 2021 terjadi kenaikan saham dan kembali menurun hingga April 2021. Nah, pada tahun 2021 perusahaan gas negara masih kalah dengan sengketa pajak yang senilai 3,6 triliun, sehingga kita lihat di sini tidak ada kenaikan saham untuk tahun 2021. Ini penjelasannya yang saya tadi jelaskan. Kemudian kita masuk ke saham Pegas 1 tahun terakhir, yaitu periode April 2022.
Sini kita bisa lihat grafiknya. Yang biru itu harga saham terakhir, kemudian yang oranye itu pembukaan saham, kemudian yang warna abu-abu itu saham tertinggi, dan yang warna kuning itu adalah saham terendah. Nah, analisis saham Pegas tahun 2022. Pegas memproyeksikan adanya peningkatan operasional dari potensi tambahan pasokan gas dari proyek pipa Gresik yang akan mulai berproduksi pada semester 1 2022. Nah, karenanya distribusi gas itu ditargetkan dapat tumbuh 19% year on year atau YOY, dan transmisi gas itu tumbuh 2% YOY. Kemudian, periode Desember tahun 2021, emiten ini mencatatkan kenaikan volume distribusi gas sebesar 5,5% secara bulanan menjadi 900 billion British Thermal Unit per Day atau BBTUD. Nah, peningkatan volume distribusi secara bulanan disebabkan oleh selesainya perawatan blok ConocoPhillips yang terjadi pada bulan Oktober sampai November 2021. Jadi dapat diperkirakan volume distribusi gas tahun ini akan meningkat menjadi 1040 BBTUD ataupun naik 19% YOY, dan terus meningkat dengan target 1400 BBTUD pada tahun 2027. Kemudian berdasarkan laporan keuangan September 2021, PGN itu mencatatkan peningkatan pendapatan menjadi 2,25 US dollar miliar dari 2,15 US dollar miliar, 2,15 miliar US dollar, dan laba menjadi 286 juta US dollar dari 53 juta US dollar. Nah, secara operasional, ada pertumbuhan positif yang diharapkan dapat konsisten hingga beberapa tahun ke depan, mengingat saat ini dalam masa transisi menuju energi terbarukan. Sebaliknya, sentimen negatif yang dapat menjegal potensi dari Pegas adalah rencana pemerintah yang akan memperluas industri penerima harga gas khusus 6 US dollar per MMBTU yang saat ini berjumlah 7 industri menjadi 13 sektor industri. Mereka menilai hal ini dapat mengurangi pendapatan dan laba yang diperoleh oleh Pegas karena lebih dari 70% konsumen gas bumi dari Pegas adalah industri tersebut. Nah, berdasarkan paparan publik Pegas tahun lalu, rata-rata harga jual atau ASP harga gas PGN masih di kisaran 7,6 US dollar per MMBTU, hingga ada potensi menurunkan ASP secara signifikan jika seluruh industri sudah berjalan menggunakan harga gas khusus. Nah, jadi kesimpulan, menurut saya, jika ingin melakukan investasi jangka pendek ataupun jangka menengah, nah saham Pegas ini merupakan pilihan ataupun alternatif yang cocok. Nah, kenapa? Karena hal ini dikarenakan jika ingin melakukan investasi jangka panjang itu kalau menggunakan saham Pegas itu tidak baik. Tadi bisa dilihat dari grafiknya yang sangat fluktuatif. Nah, jadi keuntungannya juga berfluktuatif, sehingga untuk masuk ke saham ini itu hanya cocok untuk dalam jangka yang pendek ataupun sampai jangka yang menengah. Kemudian untuk harga saham Pegas yaitu terbaru tadi kan Rp1.355 dengan book value-nya yaitu sebesar 1.489. Nah, dengan kata lain, dari nilai bukunya itu kan masih lebih tinggi daripada harga pasarnya. Jadi, hal ini masuk ke dalam kategori yang murah. Dengan earning per share-nya sebesar 168 per saham. Bahkan di kuartal 3 tahun 2021 itu bahkan di kuartal tahun 2021 maksud saya. Nah, sedangkan di tahun sebelumnya yaitu tahun 2018, 2019 dan juga 2020, earning per share-nya itu kurang dari Rp168, yaitu sekitaran pada tahun 2018 itu kisaran 134, kemudian di tahun 2019 itu sebesar Rp75, kemudian di tahun 2020 itu sebesar Rp32. Nah, hal ini tentu saja menarik karena dari kenaikan earning per share-nya ini tentu akan mempengaruhi rasio PER-nya atau price earning ratio. Nah, dan PBV-nya atau price book value.
Dari sisi valuasi, Pegas itu unggul dibandingkan saham-saham BUMN lainnya karena semenjak pandemik itu dimulai sampai hari ini Pegas itu sebenarnya tidak mengalami kerugian. Nah, dari sisi bisnis, saham Pegas itu sebenarnya tidak terdampak virus COVID-19. Kenapa? Karena di saat COVID ataupun tidak COVID itu tidak mungkin industri ataupun siapapun tidak membutuhkan gas. Tidak mungkin saat pandemi itu masyarakat berhenti memasak dan juga berhenti membutuhkan gas. Nah, juga dari laporan keuangan Pegas juga tidak ada menunjukkan kerugian ataupun minus seperti perusahaan-perusahaan lainnya. Baik, terima kasih begitu penjelasan dari saya mengenai analisis saham Pegas atau saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Saya mohon maaf jika ada kesalahan data atau kesalahan analisis yang saya buat. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.